Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani. Itu garis-garis kayak zebra. Mimma nahaitani disambung ewi. Anhu falam atut falam sambung sih. Minhu walam tardohu, tar itu disambung putus juga. Walam tardohu walam tansahu wahalimta alayya ba'da kudratika ba'da ala uqubati wa ta'autani ila taubati, gandeng semua itu, ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiatika fa inni astaghfiruka, gandeng nih, astaghfiruka. Fa inni hamzanya dikasrah itu, fa inni astaghfiruka faghfirli amiltu fiha gandeng nih, putus. Mimma tardohu, gandeng juga itu, tardohu. Mimma tardohu. Wa wa'adtani alaihi as-sawaba. Ini as-sawaba di harokat ini, ada harokatnya ini. Wawunya dicecit, as-sawaba, enggak usah dicecit. As-sawaba. Sinnya yang dicecit, as-sawaba, sa bukan sin, sa, as-sawaba. Fas'aluka Allahumma ya karimu ya dzal jalali wal ikram ang tataqabba lahu, bukan lu tapi lah, ang tataqabba lahu, ya lah. Ini yang menyebabkan laluli itu ada annya itu. Kalau sudah sampai belum nahwunya, belajar sama Ustaz Eko. Ang tataqabba lahu, lu diganti lah. Minni wala taqta rojai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sekarang. Napa diwaos sakniki mawon? Yes, pada asar.
Dibaca 3 kali. Nanti baca doa bareng, kemudian baca sendiri-sendiri biar lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya istighfar dulu 3 kali supaya Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubah minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfiruka faghfirli amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi sawaba wa wa'adtani alaihi sawaba fa as'aluka Allahumma ya karimu ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wala taqta' rajai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfiruka faghfirli amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi sawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wala taqta' rajai
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi as-sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatika fa inni astaghfiruka faghfirli amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi as-sawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wala taqta' rajai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barang siapa membaca doa ini pada waktu yang telah ditentukan habis asar 3 kali, maka setan akan berkata, kesusahan bagiku dan sia-sialah usahaku selama setahun dengan satu saat ini, yaitu saat orang mau berdoa ini, sehingga usaha selama setahun sia-sia. Karena dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja setiap doa harus ada rasa roja dan khauf. Nah, mungkin sudah diterangkan. Roja supaya tidak mudah putus asa sehingga senantiasa berdoa terus. Khauf supaya ada rasa kekhawatiran, siapa tahu doanya tidak diterima. Dan kita nggak tahu doa kita ini sejauh mana. Tapi tetap kita rojak tadi ya. Jangan hanya sekedar khauf tok. Kalau khauf tok nanti mengakibatkan akan putus asa. Wah, daripada nggak diterima mending nggak usah aja. Kalau rojak berharap. Rojak itu supaya tidak putus asa dengan harapan semoga diterima, semoga diterima. Khauf supaya tidak sombong. Kalau khauf itu supaya tidak sombong, karena belum tentu doa kita diterima. Semoga doa sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu. Dan kita niatkan doa-doa ini untuk keluarga kita, diri kita, dan teman-teman seperjuangan kita dan umat Islam seluruhnya. Alhamdulillah. Nanti yang awal tahun habis maghrib nanti ini. Nanti untuk habis maghrib doanya aja kita baca bersama. Untuk ayat kursinya nanti kan yang penting satu malam, satu Muharram kalau ayat kursinya itu. Bisa malam. Kalau dibaca habis maghrib toh nggak cukup nanti sampai isya itu. Habis sudah. Jadi nanti untuk yang awal tahun habis maghrib doanya saja, nanti ayat kursinya individu ya. Kursi berserta basmalahnya.
Ini Muharram ini banyak perkara-perkara besar terjadi pada bulan Muharram ini. Dan banyak sekali amalan-amalan, terutama nanti 10 Muharram itu yang melonggarkan daripada keluarga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan longgarkan rezeki kita selama setahun. Ya, supaya kantong tidak kering, di antaranya memperhatikan amalan 10 Muharram dengan melonggarkan ahli keluarganya. Oke, ini masih awal. Pripun selanjutnya ini lanjut nggih. Masyaallah. Dalam sebuah makalahnya ulama, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa awalnya semangat, maka nanti sampai akhir dia akan semangat. Maka di antara supaya 1 tahun ini semangat terus dalam amal agama, bagaimana akhir dan awal tahun ini kita, ya kalau enggak semangat, betul-betul disemangat-semangatkan lah. Apa aja semangat. Nah, sehingga nanti Allah akan mudahkan selama setahun ke depan itu kita akan dalam kondisi istiqomah sebagaimana awal dan akhirnya. Tapi kalau awalnya aja sudah leda-lede, nanti sampai akhir ya. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ini awal tahun, nanti habis maghrib itu berarti malam nanti. Walaupun sebenarnya tidak ada amalan secara khusus, tapi ada amalan tuntutan secara umum, yaitu untuk membuat amalan-amalan yang bagus pada awal tahun supaya nanti selama setahun berikutnya Allah akan jadikan amalan kita setidaknya seperti awal tahun terus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Doa sudah. Kita lanjut nggih. Juz 1 nggih. Nanti doa awal tahunnya habis maghrib. Yang mana? Doa awal tahun ini ada di belakang. Oh, yang Muharram atau awal tahun? Akhir tahun diampuni dosa setahun yang lalu. Dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ya seperti tadi, tetap kita ada rasa khauf. Sehingga nanti terus mentang-mentang sudah doa ini, wah berarti aman. Tahun kemarin dosanya sudah beres semua, tinggal masuk surganya. Tidak seperti itu. Makanya ada rasa khauf tadi, harus mengumpulkan rasa khauf. Kemudian yang doa setelah maghrib nanti kan, barang siapa membaca doa ini maka setan berkata, amanlah anak Adam ini dariku, karena Allah telah mewakilkan 2 malaikat yang menjaga dia dari fitnah setan. Jadi nanti kalau habis maghrib kita doa ini, maka selama setahun ke depan Allah akan datangkan malaikat khusus untuk menjaga kita dari godaan-godaan fitnah setan. Ini kalau keluarga di rumah belum bisa dikirim, difoto, kirim ke rumah. Kalau belum ada yang di rumah. Mungkin yang bawa HP bisa di-share ke keluarga untuk doa kalau belum ada yang di rumah. Yang baru datang mungkin bisa dikasih lembarannya, masih cukup Pak. Yang Pak Komandan, yang belum baca bisa dibaca sendiri, yang akhir tahun dibaca 3 kali. Yang baru datang baca 3 kali, yang akhir tahun kan bolak-balik itu. Akhir tahun. Kurang.
ini fotokopi 20 toh. Jadi termasuk keistimewaan umat baginda Nabi ini, diantaranya ini dikasih waktu-waktu yang di situ untuk menghapuskan dosa-dosa. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ya. Di antara yang tahunan dengan amalan ini. Kalau yang mingguan kan dengan apa? Jumat itu, setelah Jumatan baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Lah itu nanti Allah akan ampuni dosa antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang. Itu yang amalan yang mingguan. Jadi ada yang harian. Harian ya kalau secara umum habis asar dan habis subuh itu, karena di situ waktunya malaikat berganti, laporan naik ke atas habis asar dan habis subuh itu. Ya waktu-waktu yang untuk di rumah setelah salat zuhur bisa. Kalau enggak nanti yang baca di masjid diniatkan untuk keluarga. Ada harian. Ya. Benar itu. Untuk memanai, karena ya memang itu janji Allah bahwa orang yang menjaga sholat akan dimasukkan surga, itu janji Allah. Tapi secara umum yang memasukkan, yang berhak untuk memasukkan surga pun Allah SWT. Sehingga seandainya orang menjaga sholat tapi tetap dimasukkan neraka, tidak bisa menuntut, itu hak Allah sudah. Itu memang secara janji Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang menjaga sholat, di antaranya memasukkan surga orang yang menjaga sholat. Tapi hak mutlak memasukkan orang ke surga atau tidak, itu memang murni rahmat dari Allah. Karena amalan-amalan manusia ini dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, kepada manusia ini, untuk menggantinya itu enggak imbang. Sehingga seandainya, bahkan baginda Nabi sendiri pun yang mengatakan para baginda Nabi itu, ketika baginda Nabi bersabda bahwa nanti orang itu akan masuk surga dengan rahmat Allah, maka para sahabat bertanya, lah engkau? Saya begitu juga. Begitu. Saya begitu juga. Akan masuk surga dengan rahmat Allah. Karena seperti tadi, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, seandainya seluruh hidup kita untuk ibadah itu aja belum cukup, apalagi yang campur-campur dalam kehidupannya, ada kadang ibadah, kadang enggak. Nah itu kan begitu. Yang seandainya seluruh amalan ibadah, seluruh hidupnya digunakan untuk ibadah, itu belum cukup untuk membandingi nikmat Allah. Belum imbang. Makanya, tapi Allah Subhanahu wa taala punya janji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, gitu. Secara hak mutlak memasukkan surga atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga banyak sekali, bahkan diceritakan dalam hadis itu, awalnya seakan-akan ahli surga sudah setengah wali, tapi ibaratnya tinggal satu jengkal lagi masuk surga, tahu-tahu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ahli neraka. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan patokan. Sehingga terus dijadikan patokan, kalau begitu ngapain susah-susah amal? Daripada nanti susah amal, toto akhirnya masuk neraka. Nah, ini nggak bisa dijadikan patokan. Itu untuk sebagai supaya kita hati-hati, senantiasa menjaga nikmat Allah ini, sampai betul-betul kita mati dalam keadaan istiqomah amal. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang ini dijadikan sebagai alat untuk salah paham. Akhirnya ngapain susah-susah amal kalau memang neraka surga sudah ditakdirkan yang berhak Allah, ngapain amal? Sehingga baginda Nabi pernah mengibaratkan, membawa sebuah catatan dan berkata kepada para sahabatnya, bersabda kepada para sahabatnya, ahli surga dan ahli neraka itu seperti catatan di sini ini. Maksudnya sudah jelas siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga itu sebelum dunia diciptakan itu sudah selesai. Siapa isinya? Siapa isinya? Maka para sahabat bertanya juga. Zaman dulu para sahabat juga pernah bertanya. Terus sekarang amal itu buat apa? Kalau memang penduduk surga sudah ditakdirkan, sudah jelas siapa orangnya. Kemudian ahli neraka juga sudah jelas. Sekarang buat apa? Terus amal manusia itu buat apa? Maka baginda Nabi sabdakan, kulun muyassarun lima khuliqalah, kata beliau. Memang semua sudah ditakdirkan menuju takdirnya masing-masing. Tapi semua akan dimudahkan menuju takdirnya. Amal itu untuk menunjukkan dia takdirnya kemana. Ya, kalau kita ini kok ibadah males, maksiat kok gampang, lah ini maka kemana ini arahnya ini? Gitu. Tapi juga kalau seandainya ini saya ngaji kok semangat, maksiat males, tapi ya juga belum tentu juga, karena semua tidak tahu kan. Makanya kan mengumpulkan antara harapan dan rasa takut tadi dalam setiap amal harus menggabungkan antara amalan dan harapan dan bahkan kalau orang itu sudah betul-betul ahli neraka pun, itu seandainya dikasih peringatan pun dia tidak akan gubris. Sehingga dalam Al-Quran itu ada ayat sawaun a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Baik mereka dikasih peringatan atau tidak, orang-orang kafir itu baik dikasih peringatan atau tidak sama aja, mereka itu tidak akan beriman. Tapi ini orang kafir yang bagaimana ini? Kadang-kadang ini juga dijadikan sebagai alasan ngapain dakwah kepada orang kafir, sudah jelas dalam Al-Quran dakwah. Ngapain dakwah kepada orang kafir? Mereka diberikan peringatan atau tidak sama saja. Ini orang kafir yang betul-betul dicap kafir sampai mati, sehingga mati dalam keadaan kafir, dan ahli neraka, dicap ahli neraka. Maka dikasih peringatan atau tidak sama aja. Permasalahannya kan kita belum tahu dia itu akan mati dalam keadaan kafir atau tidak. Sehingga ayat tersebut untuk orang-orang yang orang kafir yang betul-betul sudah dicap mati dalam keadaan kafir. Wallahualam. Karena ada contoh juga, bahkan dalam hadis juga disabdakan juga gandengannya dengan hadis tadi. Banyak orang yang kelihatannya awalnya ahli surga, tinggal satu jengkal lagi, ibaratnya tahu-tahu
berbelok kepada ahli neraka. Begitu juga Pak, ada juga orang yang kelihatannya awalnya ahli neraka, tahu-tahu akhirnya. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan patokan umum gitu. Sehingga kalau gitu tak maksiat aja terus. Siapa tahu nanti, siapa tahu belum. Dan siapa yang tahu sekarang? Siapa tahu? Belum tahu. Oke. Perasaan ini kan bisa menimbulkan rasa was-was dan takut dan sebagainya, macam-macam atau mungkin prasangka dan sebagainya. Saya mengingat, adakah keyakinan bahwa bisa semakin istiqomah, tenang, kalau saya yakin kalau saya pasti ditolong? Ada nggak doa seperti itu? Harus mengumpulkan tadi antara rojak dan khauf. Senantiasa berharap supaya jadi ahli surga, tapi juga harus ada rasa khawatir karena belum tentu kita termasuk ahli surga. Khaufau wa tama'a. Ya itu harus digabungkan terus. Kalau enggak, nanti akan terjadi sesuatu. Kalau seandainya hanya yakin saya akan masuk surga, akan terjadi sombong. Kalau seandainya hanya kekhawatiran tok, tanpa ada harapan, nanti akhirnya putus asa. Daripada amal-amal nanti tahu-tahu masuk neraka, mending gak usah amal. Nah, jadi tetap menggabungkan dua. Ya itulah tuntutannya. Supaya kita senantiasa tetap usaha dan berharap supaya termasuk ahli surga dengan mengamalkan amalan-amalan yang menuju ahli surga tentunya. Kalau hanya sekedar berharap tok tapi dari segi amalannya enggak, ya ini yo harapan hampa, fata morgana jadi. Kan seperti tadi, kulun muyasarun lima hulikolah, semua akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Kalau seandainya dia ahli surga, berarti dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli surga. Tapi di samping itu juga dia harus ada rasa takut juga supaya tidak sombong. Sedangkan para sahabat yang di situ sudah jelas oleh baginda Nabi, termasuk Asyrah Mubasysyarah bil Jannah, Umar bil Jannah, Abu Bakar bil Jannah, Abu Ubaidah, Tolha, Zubair bin Awam bil Jannah. Mereka saja itu masih khawatir. Ya. Mereka saja itu masih khawatir, saya ini termasuk. Sehingga ketika baginda Nabi, ini orang-orang munafik yang bawa catatannya orang munafik, ada seorang sahabat siapa itu? Maka Sayyidina Umar itu rasa ingin tahunya itu sangat dalam sekali, sampai tanya, saya ini termasuk enggak ini? Padahal Sayyidina Umar itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi, termasuk Asyrah Mubasysyarah bil Jannah. Itu pun mereka masih, tatkala baginda Nabi mengatakan, ini diantara kita ini ada orang yang munafik, dan yang tahu, yang dikasih catatan adalah seorang sahabat. Maka Sayyidina Umar itu tanya terus, saya belum puas ini. Padahal sebelumnya sudah dikasih tahu, Umar bil Jannah. Oleh baginda Nabi sudah disabdakan, kamu ini surga. Tapi tatkala dengar dari kita ini ada yang munafik, itu khawatir dia termasuk. Nah ini, apalagi kita belum dipastikan termasuk, ada hadis khusus termasuk ahli surga. Ya ini ya lebih lagi. Lebih lagi. Khauf itu takut, khawatir. Kalau roja kan berharap. Ya, setiap amal harus. Sholat juga. Ya Allah, semoga sholat saya diterima. Tapi ya Allah, ini gimana kalau nggak diterima? Usaha lagi. Nah, gitu. Nanti akan menggabungkan dua. Sehingga setelah sholat nggak berani sombong. Khawatir sholat saya nggak diterima. Tapi tetap sholat supaya senantiasa diterima. Nah ini untuk menggabungkan ini ya memang perlu latihan.
Karena ini termasuk makanya apa dalam hadis itu sesungguhnya Bani Adam itu banyak salahnya. Hadisnya bagaimana bunyinya itu? Dan yang paling baik dari orang yang banyak salahnya, setiap salah tobat, setiap salah tobat. Ya seperti itu. Nah itu dia yang khairul khotoin at-tawwabin, kata baginda Nabi. Khairul khotoin at-tawwabin. Sebaik-baiknya orang yang salah yaitu senantiasa tobat, setiap salah tobat, setiap salah. Ya seperti tadi, kalau sekarang khusyuk, nanti enggak khusyuk, terus bagaimana? Iya, khusyuk lagi. Sehingga jangan sampai gara-gara enggak bisa khusyuk meninggalkan amal. Nah, daripada khusyuk mending enggak amal aja lah. Nah, nanti dia berarti double. Ya wis enggak khusyuk, ya enggak amal. Karena untuk khusyuk itu langkah awalnya amal dulu. Amal dulu. Bahkan kata Imam Ghazali itu tarkul amal li ajli riya. Meninggalkan amal karena takut riya itu sudah dianggap riya. Kenapa enggak ke masjid? Saya kalau ke masjid takut riya, dibilang sombong nanti. Ini sudah riya. Kenapa kamu nggak pakai peci, nggak pakai jubah, nggak pakai baju muslim? Takut sombong saya. Ini sudah sombong. Ini sudah sombong. Kalau kita pahami kan begitu. Berarti dia so yes. So yes. Terus bagaimana? Yo amal terus dan usaha ikhlas. Dan ikhlas. Ikhlas itu usaha ikhlas. Karena langkah awal untuk ikhlas ya amal dulu. Makanya targiban ikhlas itu sebenarnya untuk orang yang sudah amal. Kalau belum amal sudah ditargib, awas kalau nggak ikhlas nggak diterima. Wedi deh. Jadi amal dulu. Kalau sudah amal baru targib ikhlas. Makanya targib itu sesuai dengan kondisi orangnya. Orang belum sholat wis diancam-ancam. Oh kalau nggak sholat masuk neraka. Orang dia belum sholat. Kasih fadilah dulu. Kasih fadilah dulu. Belum sholat sudah dikasih tahu sholat kalau nggak ikhlas nggak diterima. Udah urung sholat. Wah kalau begitu nanti saya nggak diterima, mending sekalian aja nggak usah lah. Jadi kalau orang belum sholat targetnya supaya sholat. Nah, kalau sudah istiqomah sholat baru bagaimana sholat kita ikhlas. Ini jadi targiban. Ya, ini awal tahun pembenahan amal guys. Diniati bagaimana supaya tahun ini lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Kata baginda Nabi, orang yang jadi ada 3 kriteria. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin ini dianggap orang rugi. Hari ini, maknanya berarti kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin ini dianggap rugi. Sebagaimana dalam perdagangan, kalau kita dagang hari ini dapat 10.000, besok tetap dapat 10.000. Ini kan juga termasuk kriteria rugi. Sehingga kata baginda Nabi, orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin.
mangkana yaumuhu khairon min amsi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, itulah yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan kemarin, sekarang sholat duha 2 rakaat, besok kok 2 rakaat lagi, ini sebenarnya rugi. Dari segi yang disampaikan itu kalau saya perhatikan kata-katanya kan sederhana sekali. Artinya begini, kita ada rasa takut, ada mengharap, kemudian akhirnya sampai ikhlas. Tapi kalau saya pikir-pikir barusan, semua itu butuh latihan. Sementara seorang yang terlatih seperti saya dalam satu bidang tertentu, terlatih itu harus ada pendidikan dan pembimbingan. 2 hal ini kita tidak miliki. Nah, jadi untuk mendapatkan itu kira-kira alternatif seperti apa bisa diberikan? Pak Karno ini ahlinya ini belajar dakwah. Meluangkan waktu, tinggalkan keduniaan khusus untuk hal itu. Ya sebenarnya dengan dakwah itu, dengan metode dakwah yang kita laksanakan sekarang ini sebenarnya di situ sudah mencakup. Itu kan sudah hasil daripada penelitian oleh para ahlinya bagaimana untuk merubah seseorang, sifat seseorang menjadi sebagaimana para sahabat. Dan itu yang bisa praktek dulu kan hanya para sahabat. Tapi dijanjikan juga untuk orang-orang yang setelahnya juga. Sehingga kita pun bisa juga. Karena bagi Nabi, nanti akhir zaman itu akan ada orang-orang sebagaimana seperti kalian, kata kepada para sahabat. Maknanya berarti akan muncul juga orang-orang yang seperti sahabat. Maka metode dakwah ini sebenarnya kan arahnya bagaimana kehidupan kita targetnya seperti para sahabat. Ya memang sekarang untuk belajar ABC aja itu sekolah berapa tahun? Untuk TK 2 tahun, untuk SD 6 tahun. Itu tamat SD itu ijazahnya belum jadi apa-apa. Untuk pelajaran-pelajaran yang tampak duniawi ini aja ibaratnya kan perlu bertahun-tahun. Nah, apalagi agama. Makanya belajar itu kan minal mahdi ila lahdi. Nah itu. Yo sampai kapan ini? Sampai mati. Sampai mati itu kita dalam belajar terus. Tapi ya seperti tadi, jangan sampai putus asa tadi. Harus ada rojak. Wah ini saya nggak kuat, nggak bisa kelihatannya. Jangan seperti itu. Berarti itu nanti dia hanya sekedar khauf tok, tidak ada rojak. Ya seperti yang disampaikan Pak Karno tadi, termasuk di antara caranya yang kita anggap bahwa amalan yang kita kerjakan itulah amalan yang terakhir. Anggap aja setelah itu kita mati. Nah, anggap. Tapi anggapan setelah itu mati ini sudah berapa persen dalam diri kita? Wah ini, Masya Allah. Ya. Yeah. Kalau janji Allah, seperti tadi kan, janji Allah pasti. Nah, cuman untuk menentukan ini ke sana, ini ke sini, itu hak Allah. Hak Allah. Dan Allah tidak bisa dipaksa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kudrat iradat, kuasa atas segala sesuatu.
Maknanya seperti itu dia. Secara keyakinan kita yakin tetap apa yang dalam Al-Quran dan semua janji Allah itu mesti benar. Tapi secara praktek itu nanti kekuasaan Allah. Sehingga kita nggak bisa menuntut kepada Allah. Insyaallah mungkin cukup dulu ya, sambil doa-doa permintaan-permintaan kita dan semoga diistiqomahkan terus dalam kebaikan sampai akhir hayat kita, khususnya tahun ini supaya kita tambah meningkat lagi ya, dalam segala kebaikan.